Terus pengalamanku lagi saat aku masuk Islam, saat aku belajar gitu, aku tuh kayak heran, kayak awalnya aku heran, aku tuh kayak amazing gitu, kayak ini hal yang sekecil ini, sedetail ini kok diatur juga di Islam. Terus hal yang sebesar itu diatur juga di Islam. Aku belajar lagi, apalagi. Kok semua hal tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Buat aku, agama harus sempurna. Saat agama dinyatakan sempurna, berarti agama itu harus bisa mencangkup permasalahan, seluruh permasalahan yang ada di dunia. Jika ada satu permasalahan aja yang tidak bisa dicangkup oleh agama itu, berarti agama itu tidak sempurna. Agama bisa sempurna jika semua permasalahan di dunia bisa dicangkup, terus bisa diselesaikan dengan ada solusinya. Itu agama yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di channel tercinta kita. Kita akan angkat sebuah berita di republika.co.id dengan judul Bukti Islam Sempurna, Agama Intelektual dan Spiritualitas. Risalah Islam adalah agama sempurna yang gabungkan semua aspek peradaban apik yang mampu menggalang harmoni antara ketaatan dan kecerdasan, laku spiritual dan tindak intelektual, kemakmuran materi dan kekayaan rohani, serta aspek ukhrawi dengan aspek duniawi. Itulah bentuk manifestasi nyata dan artikulasi paling fasih akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Amat disayangkan pada era kekinian ayat tersebut tak cukup mampu kita artikulasikan dengan fasih lagi akibat kejahilan kita sendiri yang gagal dan enggan menjaga keseimbangan ajaran genuine Islam berikut sistem pendidikannya atau tarbiyah. Konsep Al-Quran sebagai pedoman hidup begitu serasi dengan konsep kenabian Muhammad SAW. Pada satu sisi, Al-Quran membuka jalan ke arah lingkungan ilmiah melalui perkataan Iqra, bacalah. Ia tidak menyediakan secara langsung ilmu matematika atau aljabar yang merupakan asas-asas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi ia mendatangkan lingkungan rasional atau akliyah sebagai syarat mutlak perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lainnya, dalam urusan duniawi Rasulullah SAW tidak memperagakan klaim infalibilitas atau tak mungkin salah yang menolak pendapat orang-orang di sekitarnya. Tidak pula mengumbar kesaktian dengan tanda kutip layaknya para orang suci dengan tanda kutip dalam dunia kekanak-kanakan kita. Hal itu dimaksudkan agar semangat berpikir atau akliyah yang merupakan ruh dari budaya intelektual dapat tumbuh subur dalam tubuh umat Islam. Simbol dan bentuk praktis dari dukungan syar'i terhadap budaya intelektual terwujud dalam bentuk pendirian Sufa di Madinah sebagai tempat pemberantasan buta huruf yang didirikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ini selanjutnya menjadi spirit bagi terbentuknya sebuah peradaban emas yang tak pernah dicapai oleh agama dan peradaban manapun, termasuk peradaban barat kontemporer. Nah, sahabat Yuk Ngaji Rahmati Allah SWT, ini ada sebuah video yang kami dapat di grup WhatsApp seorang mualaf yang terkagum-kagum dengan Islam, dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa dia menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada dia, yaitu akalnya. Jadi dia mencari tahu, mencari perbandingan, membanding-bandingkan antara agama yang lama dengan agama yang baru, dan dia menemukan Islam yang luar biasa. Bagaimana sebuah agama itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tertarik dan akhirnya memilih untuk masuk agama Islam karena kekaguman beliau terhadap agama yang kita cintai ini. Kita saksikan videonya.
Terus pengalamanku lagi saat aku masuk Islam, saat aku belajar gitu, aku tuh kayak heran, kayak awalnya aku heran, aku tuh kayak amazing gitu, kayak ini hal yang sekecil ini, sedetail ini kok diatur juga di Islam. Terus hal yang sebesar itu diatur juga di Islam. Aku belajar lagi, apalagi. Kok semua hal tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Buat aku, agama harus sempurna. Saat agama dinyatakan sempurna, berarti agama itu harus bisa mencangkup permasalahan, seluruh permasalahan yang ada di dunia. Jika ada satu permasalahan aja yang tidak bisa dicangkup oleh agama itu, berarti agama itu tidak sempurna. Agama bisa sempurna jika semua permasalahan di dunia bisa dicangkup, terus bisa diselesaikan dan ada solusinya. Itu agama yang sempurna. Aku amazed banget waktu belajar Islam. Ini Islam kok bisa sekeren ini? Terus aku mikir lagi nih. Aku mikir kayak gini. Ini yang menurunkan Allah lewat Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang mengatur sedemikian rupa itu hadis-hadis Rasulullah kebanyakan. Terus aku kayak gini. Ini diatur. Masalah sebesar negara, kepemimpinan diatur. Masalah sekecil kencing, jalan kaki, pakai sandal bro, pakai sandal diatur, keluar rumah diatur. Masalah yang nggak penting, kayak berhubungan seksual suami istri, gimana cara tidur nanti saat suami istri, nanti gimana, diatur semua, tidak ada yang miss. Bayangin, yang ngajarin seluruh ini pinternya kayak apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepinter apa, sesempurna apa? Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi Muhammad, pertanyakan lagi, ada nggak manusia satu aja yang bisa ngajarin manusia lainnya aspek selengkap itu dan tidak ada salahnya? Setelah diteliti sama pengetahuan zaman sekarang, gak ada salahnya sama sekali. Terus kita masih mau ngomong bahwa Nabi Muhammad pembohong gitu. Dulu aku berprasangka seperti itu. Aku mau ngomong Nabi Muhammad pembohong tidak akan bertahan 1400 tahun, tidak akan bertahan, dan semua yang diajarkannya benar. Itu kayak aku, Allahumma sholli ala Muhammad, aku jadi semakin mencintai Nabi Muhammad dan Allah. Jadi aku mau ngomong lagi sekali lagi di sini, beruntunglah kalian yang sudah dipilih Allah lahir dalam agama Islam. Saat kalian dipilih Allah lahir dalam agama Islam, berarti Allah sudah mewajibkan kalian dari lahir untuk masuk surga. Jadi pandai-pandailah bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan Allah dari Anda lahir. Jangan sia-siakan itu di sepanjang perjalanan Anda. Jangan pernah sia-siakan itu. Saat Allah masih mewajibkan kamu untuk sholat, berarti Allah mewajibkan kamu untuk masuk surga. Saat Allah mewajibkan kamu untuk masuk Islam saat lahir, berarti Allah saat lahir sudah mewajibkan kamu masuk Islam. Jangan sampai kita yang keluar, jangan sampai iman kita yang keluar, jangan sampai. Sekian dari aku bikin video ini juga motivasi aku untuk di masa depan supaya aku bisa nonton video ini, saat imanku turun juga aku bisa naik lagi. Semoga ini bermanfaat, semoga diberkah, amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk kita semua, ya, khususnya kepada umat Islam. Semoga bisa lebih memperdalam lagi agamanya, ya, kita sama-sama belajar dan berusaha mengamalkan syariat Islam semampu kita yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buat saudara-saudara kami yang non muslim, yang semoga juga bisa belajar Islam dari sumber aslinya, ya, jangan ngelihat orang Islamnya, tapi melihat dan belajar dari sumber asli Islam itu datang, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita akan melihat keindahan dan keagungan Islam yang luar biasa, asalkan kita mau menggunakan akal dan hati nurani kita yang jujur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.